7 ilmuwan Islam penemu sains dan teknologi. Sejarah bergulir dari masa ke masa selalu ditandai dengan gemuruh konflik, kemajuan dan kemerosotan, bahkan lenyapnya masyarakat dan peradabannya dalam puing-puing waktu. Lahirnya Islam di tanah padang pasir Jazirah Arab merupakan awal penyelamatan sains dan pikiran rasional dunia, yang mana dunia keilmuan terlihat seperti piala bergilir dalam sejarah peradaban dunia. Ketika Yunani mulai menghadapi masa kemunduran dan muncul di abad pertengahan peradaban Islam, tepatnya pada abad ke-9 sampai ke-13, ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertandingi dalam sejarah. Hingga banyak menyebut masa itu sebagai The Golden Age of Islamic. Periode yang panjang orang Islam pernah memimpin dunia dengan peradaban yang tinggi. Mari kita simak inilah 7 ilmuwan Islam penemu sains dan teknologi. Ar-Razi. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Iran yang hidup pada tahun 864 hingga 930 Masehi. Dia merupakan seorang ilmuwan di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, kimia, fisika, matematika, hingga sastra. Bahkan buku karya Ar-Razi Al-Judari wal Hasbah merupakan buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Ensiklopedia Britannica 1911 menobatkan dirinya sebagai dokter pertama yang berbicara tentang adanya wabah cacar dan campak. Ar-Razi juga diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada bidang farmasi, Ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Ibnu An-Nafis. Ibnu An-Nafis lahir di Damaskus, wilayah Suriah tahun 1210. Meninggal di Kairo, Mesir 17 Desember 1288. Ia merupakan orang pertama yang telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru dalam tubuh manusia. Alhasil, dia berhasil menerangkan secara akurat mengenai paru-paru, beserta gambaran tentang saluran pernapasan dan juga interaksi antara saluran udara dengan darah di tubuh manusia. Ibnu An-Nafis juga merupakan ilmuwan pertama yang mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia secara tepat, dan orang pertama yang mengemukakan teori pembuluh darah kapiler. Selain itu, ia juga menulis secara ekstensif di beberapa bidang keilmuan, diantaranya kedokteran, hukum, teologi, filsafat, sosiologi, dan astronomi. Dia juga menulis salah satu novel Arab pertama yang diterjemahkan sebagai Theologus Autodidactus. Ibnu An-Nafis merupakan seorang ilmuwan yang sangat terpelajar dan multitalenta, dan pelopor dalam bidang kedokteran. Melalui penelitian dan penemuannya, dia berhasil melampaui ilmuwan kontemporer. Bahkan dia berhasil menulis ensiklopedia medis terbesar dalam sejarah. Abu Zaid Al-Balkhi. Al-Balkhi lahir pada tahun 849 Masehi di desa Sami Sitian, Provinsi Balkh, Persia, atau yang sekarang menjadi bagian dari Afghanistan. Al-Balkhi adalah seorang polimet muslim abad ke-9. Tulisannya banyak menyentuh berbagai bidang seperti geografi, kedokteran, filsafat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi. Dia menulis lebih 60 buku dan manuskrip. Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku dan pengetahuan. Di samping itu, dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis, cognitive and medical psychology. Dialah orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf, neurosis, dan sakit jiwa, psychosis, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf, neurotic disorder, dan Prentice terapi kognitif, cognitive therapy, dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit tersebut. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu ketakutan dan kegelisahan, fear and anxiety, amarah dan penyerangan, anger and aggression,
kesedihan dan depresi, sadness and depression, serta obsesi dan gangguan pikiran, obsession. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai tokoh terpenting dalam peradaban Islam di era ke-14. Di dunia modern, ia bergelar beberapa macam, dari mulai bapak sosiologi, petak basic filsafat riwayat, perintis pengetahuan ekonomi, sampai penggagas teori politik. Sarjana Amerika Serikat Philip K. Hetty mengatakan bahwa tidak ada ilmuwan yang memiliki pandangan sedalam dan sefilosofis Ibnu Khaldun baik dari dunia Arab ataupun Eropa. Salah satu karyanya, Kitab Al-Ibar, terdiri dari 7 jilid. Kitab ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Deslana pada tahun 1863 dengan judul Les Prolegómenes de Ibnu Khaldun. Kitab tersebut dijadikan dasar dalam ilmu sosiologi oleh beberapa sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern di tahun 1890. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya adalah At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah, pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Beberapa karya tersebut mengantarkannya sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Rus. Ibnu Rus lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordova, Andalusia yang sekarang Spanyol. Bangsa Barat mengenalnya sebagai Averroes. Dia adalah seorang filsuf dan pemikir yang menulis dalam beberapa bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, paraphrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan menjadi sebuah buku teks standar di Eropa. Pengaruh Ibnu Rus ke dunia Barat jauh lebih besar dibandingkan dunia Islam. Ibnu Rus menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin, dan beredar di Eropa hingga menginspirasi sebuah gerakan filsafat yang disebut Averroisme. Penulis-penulis Kristen selanjutnya sering tidak menyebut Ibnu Rus dengan namanya, tetapi dengan gelar The Commentator atau Sang Penafsir, dan banyak pula orang Barat menyebutnya sebagai The Father of Rationalism. Al-Tusi. Al-Tusi lahir pada tanggal 18 Februari 1201 Masehi di kota Tus yang terletak di dekat Mashhad, Persia, yang sekarang sebelah timur laut Iran. Al-Tusi lebih dikenal sebagai Nasiruddin At-Tusi. Ia merupakan seorang polimatik, arsitek, filsuf, dokter, ilmuwan, dan ulama Persia. Dia sering dianggap pencetus gagasan trigonometri sebagai suatu disiplin matematika tersendiri. Nasiruddin At-Tusi merupakan orang pertama yang memperkenalkan bukti observasi empiris tentang rotasi bumi dengan menggunakan lokasi komet yang relevan dengan bumi sebagai buktinya. Temuan itu kemudian dikembangkan oleh Ali Al-Qusdi dengan observasi empiris lebih lanjut. Argumen Tusi sama dengan argumen yang digunakan Kopernikus tahun 1543 Masehi dalam menjelaskan rotasi bumi beberapa abad kemudian, sehingga ia seringkali dianggap sebagai pelopor pembuat model planet planetarium jauh sebelum Kopernikus. Treasury of Astronomy adalah karya Al-Tusi menjadi karya terbaik. Beberapa peralatan dan teknologi penguak luar angkasa yang berhasil diciptakan, salah satunya adalah kuadran azimut. Al-Jazari. Al-Jazari yang bernama asli Badi Al-Zaman Abu Les bin Al-Ras Al-Jazari lahir pada tahun 1136 Masehi di Arjul Jazirah, sebuah wilayah yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris di Irak. Ia merupakan seorang cendekiawan muslim di bidang mekanik dan industri. Al-Jazari dikenal sebagai orang yang ahli di bidang mekanik, hingga banyak menciptakan robot humanoid.
Sehingga hal tersebut membuat Al-Jazari mendapat gelar Bapak Robotika, The Father of Robotics, karena dasar-dasar teknik robotika yang dirancangnya menginspirasi para ilmuwan modern setelahnya. Donald Routledge dalam Studies in Medieval Islamic Technology menyebutkan, tidak ada satupun dari suatu kebudayaan yang dapat mengimbangi kelengkapan ilmu rancang bangun dan mesin-mesin dari Al-Jazari hingga saat ini. Belum ada seorang pun yang mampu membuat jam gajah dengan tenaga air dan berat benda yang digunakan untuk bergerak secara otomatis. Jam gajah ini dibuat sedemikian rupa agar menghasilkan bunyi seperti simbal dan burung berkicau tiap setengah jam. Sebagai bentuk aspirasi untuknya, replika jam gajah karya Al-Jazari dibuat kembali di London Science Museum. Prinsip humanoid automation inilah yang menginspirasi pengembangan robot hingga masa sekarang. Penemuan terkait humanoid automation kemudian dilanjutkan oleh saintis Italia, yaitu Leonardo da Vinci di abad ke-15, dan boneka mekanik Karakuri dari Jepang pada abad ke-18. Beberapa penemuan Al-Jazari yang lain seperti mesin pembakaran, combustion engine, proses mesin atau engkol, pompa penyedot air, suction pump, mesin krukas, crankshaft, mesin pemrograman, programmable, mesin otomatisasi, automation, mikroteknologi, termasuk mesin cuci tangan otomatis dengan menggabungkan mekanisme flush, dan saat ini digunakan pada toilet flush modern. Di Baghdad, Al-Jazari mewariskan penciptaan mesin kincir air. Penemuan itu menginspirasi teknologi berprinsip hidrolik di berbagai negara. Selain mampu menemukan prinsip-prinsip teknik robotika, ia juga menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Al-Jami' Bain Al-Im wa Al-Aml Al-Nafi fi Sinatal Hiyal, atau dalam bahasa Inggris The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Dalam buku ini Al-Jazari menjelaskan lebih dari 100 penemuannya, termasuk penemuan robot band musik atau 4 robot pramusaji di atas perahu yang melayani minuman secara otomatis.